Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa al-ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa al-idalata wal huda wa du'a bil khair wal mardati wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ala bidarini amin ila an qala. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad, wa alaikum bil iktisabi minal halal, dan atas kalian untuk mencari kasab harta, mencari makan daripada yang halal. Fa innal iktisaba ma'murun bihi, karena sesungguhnya mencari nafkah, mencari harta dengan yang halal itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadlun wa thawabun katsir, dan di dalam mencari nafkah yang halal di dalamnya terdapat keutamaan dan pahala yang besar. Mahma salahat fihi niyyah, tergantung benarnya niat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akala ar-rajul min kasbi yamin. Paling baiknya apa yang dimakan seseorang daripada usaha tangan kanannya. Maksudnya usahanya sendiri, ya. Jadi paling baiknya usaha itu adalah usaha tangan. Maksudnya di sini seperti petani, itu yang paling berkah, paling baik kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man amsa kalan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa di sore hari dia pulang dari bekerja untuk mendapatkan yang halal, maka dia pada sore itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan, diwasiatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad untuk selalu mencari harta atau bekerja dengan cara yang halal, karena pekerjaan yang halal tersebut adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pekerjaan yang halal tersebut terdapat keberkahan, terdapat fadilah, keutamaan, dan juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi tatkala kita iktisab, kita berusaha mencari rezeki tersebut, keluar daripada rumah untuk mencari rezeki tersebut, kita di samping mendapatkan rezeki yang Allah tentukan, kita juga mendapatkan pahala daripada susah payahnya kita untuk mencari rezeki tersebut. Diberikan pahala. Memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diam saja, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keluarnya kita dalam rangka mencari pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriktisab, orang-orang yang bekerja mencari harta yang halal tersebut. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya apa yang dimakan seorang itu dari hasil kerjanya, dari hasil tangannya yang kanan, maksudnya dari hasil kerjanya, dari hasil usahanya sendiri. Ya, ada yang ulama mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan daripada tangannya. Ada yang mengatakan itu seperti bertani, seperti membuat walhasil apa yang dikerjakan oleh tangannya. Nah, ini menurut ulama. Tapi yang terpenting di sini sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seorang daripada yang halal, yaitu karena usaha daripada dirinya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang sore hari pulang dalam keadaan capek mencari nafkah, maka sore itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi capeknya kita mencari harta, capeknya kita mencari nafkah, itu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis, saya pernah membaca satu hadis, orang yang
pusing mikirin kerjaan misalnya. Biasa kita berdagang misalnya dapat 10.000, tapi kok hari ini dapat cuma 1.000 perak. Kita berpikir nanti keluarga ini ya kurang kita beri belanjanya. Itu memikirkan hal demikian itu termasuk kafarah lidzunub. Ya, termasuk adalah pengampunan daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyanwil insan biktisabihi siyanata dinihi, dan hendaklah seorang itu berniat untuk mencari nafkah, untuk usaha, untuk menjaga, niatnya apa? Untuk menjaga agamanya. Ya, bahkan orang-orang dulu, perempuan dulu, ya tatkala menikah dengan seorang suami, tatkala suaminya ingin bekerja, diwanti-wanti oleh istrinya. Sebelum keluar rumah dibilang, wahai suamiku, keluarlah engkau ya mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, cari harta yang halal. Kalau bukan yang halal, enggak usah dicari. Saya masih kuat untuk berpuasa, kata istrinya demikian. Cari yang halal, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, engkau di rumah, engkau di luar sana, tetap Allah melihat kamu. Maka dari itu jangan pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari betul-betul yang halal, kata istrinya. Kalau istri zaman sekarang kan tidak, yang penting pulang bawa duit. Nah, biasanya begitu. Nah, tapi istri-istri dulu, orang-orang wanita-wanita salehah dahulu demikian. Tatkala suaminya ingin keluar mencari nafkah, diwanti-wanti, dipesan oleh istrinya agar betul-betul mencari harta yang halal untuk menghidupi keluarganya. Wasiyatu wajhi anil hajati ilan nas, dan niat di dalam bekerja itu untuk menjaga dirinya agar tidak minta-minta kepada orang. Wa kifayatu nafsihi wa 'iyalihi, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya. Wa tasadduq bima fadula min kasbihi an hajatihi 'alal muhtajin min ibadillahi ta'ala, dan niat juga untuk bisa bersedekah kalau ada lebih daripada hartanya, untuk bisa bersedekah membantu orang-orang yang butuh daripada kaum muslimin. Wa yakunu bidzalika 'amilan lil akhirah, maka dengan demikian maka kerjaannya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar kullal hadar, dan awas, hati-hati kata beliau, min an yashtaghila bisababil kasbi an faraidillah au yaqa'u bisababi fi maharimillah. Ya, awas, jangan sampai, hati-hati kamu karena kesibukan kamu mencari harta, kamu meninggalkan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking sibuknya bekerja, sholatnya hilang. Tanggung, duhurnya sampai masuk asar. Asar tanggung sampai maghrib. Naudzubillah. Jangan sampai demikian kata beliau. Jangan urusan dunia yang kita cari ini, usaha kita untuk mencari rezeki ini, jangan sampai melupakan kita kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yaqa bisababihi fi maharimillah, atau dengan bekerja begitu, cari dunia bekerja sampai terjerumus kepada hal yang haram. Fayakhsur bidzalika fi dunyahu wa ukhrahu, maka dia akan merugi dalam urusan dunia dan akhiratnya. Wa dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Waqad qala ba'dus salaf rahimahumullah, dan telah berkata sebagian salafun salih rahimahullah, ar-rajulu thalatha, laki-laki itu ada 3. Rajulun syaghalahu ma'adahu an ma'ashihi fa hadha minal faizin. Ada seorang yang dirinya disibukkan dengan urusan akhirat, ya, daripada urusan dunianya, dan ini adalah orang-orang yang beruntung, kata ulama tadi, kata orang-orang saleh. Wa rajulun syaghalahu ma'ashihi ma'adihi fa hadha minal muqtasidin. Ada seorang ya yang dia sibuk dengan urusan dunianya tapi untuk kebahagiaan akhirat.
dan ini adalah orang-orang yang muqtasidin, orang yang tengah-tengah. Tadi yang pertama orang yang mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunianya. Ini orang yang faizin, orang yang beruntung. Ada orang yang bekerja ya mencari dunia tapi niatnya ada untuk akhiratnya. Ini orang-orang yang tengah-tengah kata beliau. Wa rajulun syaghalahu ma'asyahu an ma'adihi fahada minadh dhalimin. Ada orang yang selalu sibuk dengan urusan dunianya, urusan pekerjaannya, tapi dia meninggalkan urusan akhiratnya. Dan ini adalah orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim, orang yang meninggalkan urusan akhiratnya untuk urusan dunianya. Karena kehidupan ini yang abadi adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sementara. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil." Hiduplah, jadilah kamu di dunia seperti orang musafir yang sedang singgah, ambil kebutuhan secukupnya, kemudian lanjutkan perjalanan menuju tujuan kita, yaitu akhirat atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia hanya mampir, ngambil perbekalan dan melanjutkan perjalanan kita ke akhirat. Au qala minal halikin, orang yang mengutamakan dunia daripada urusan akhiratnya, ya dia termasuk golongan orang-orang yang celaka, kata as-salafun salih. Intaha al-kalam, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa betul-betul mencari harta yang halal untuk menghidupi keluarga kita, untuk bisa membekali diri kita dalam menempuh perjalanan hidup sampai ke watonuna, ke tujuan utama kita yaitu akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan kita dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala Allah ashrafna wa tub 'alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana al-'awrati wa amin ar-rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'idadat tashi sahbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana bihi ahlana rabbana nabiyina malakutun tawaddakan rabbana fikum wa fikum liman taraddi wa fi'alika wa rizqi kullu 'alam daima wa khilal shi'a man ahda bil khair wa nakwa kullu syar rabbana samana kullu shu'un wa qila bil dham kullu yawmin kana rabbana kullu dunya qabla tadhir musanna rabbi fi wasdur antakul man satara wa salatullahi dakshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wa faqila bi nashish wa 'alayka sharafa wa la sahlan sabil اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ساروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.